Ya teman-teman, pagi ini kita kedatangan Honda Brio unit 2018, kilometer sekitar 60 ribuan, mengeluhkan RPM-nya drop atau mesinnya getar, terutama saat AC di on-kan. Dari apa sebabnya? Saya tunjukkan dulu kondisinya seperti apa. 2018, kilometer 63.000 ya, CVT. Ini mesinnya stabil tanpa AC. Teman-teman lihat RPM-nya. Saya gas, enggak ngedrop ya, normal. Tapi begitu AC di on kan, RPM-nya langsung turun tadi. Kelihatan apa enggak? Tak kembalikan. AC on. Saya gas, RPM-nya turun, ditambahi dengan ada getaran di sekitaran cabin, kayak ngedrop atau kayak sedikit berbet ya, tapi bukan berbet, itu dikarenakan ngedrop aja RPM-nya. Jadi dia RPM-nya tidak ditahan di 600-700an kalau dilihat dari scanner ya. Cuman ini saya tidak pakai scanner biar cepat saja. Tunjukkan lagi, di off kan AC-nya segitu, RPM-nya saya on kan AC-nya. Ya, ini turun. Dia turunnya waktu kompresornya jalan, tek gitu, magnet klaknya jalan. Tapi kalau magnet kan tidak jalan ya masih belum seberapa pengaruh. Sekarang kita lihat kondisi throttle-nya. Ini pasti kalau RPM drop seperti ini, gejalanya dari sekitaran mesin, entah itu throttle, terus kelihatannya tadi ngayun ya, throttle, terus busi, coil, itu dicek semua. Terus perawatannya ikut kategori tune up. Ini setiap AC-nya cut on, magnet cut on, itu pasti ada getaran di sekitaran cabin maupun setir. Throttle mas, bukan mas, biar dibuka dulu throttle-nya. Kalau teman-teman mau pembersihan throttle body, kalau bisa harus pakai Learnis scanner ya, kecuali yang Brio non IAT itu harus. Kalau Brio non IAT kita lepas aki aja selesai. Tapi kalau yang menggunakan IAT itu masih riskan untuk RPM-nya jadi kacau atau naik turun begitu selesai pembersihan throttle body atau tune up. Ini sudah sering saya bahas sih sebelumnya di video lain, cuman ini saya cari video dan kualitas audio yang lebih bagus dari sebelumnya. Filter udaranya buntu banget ya. Ini yang bisa bikin juga nafas mobil kurang maksimal, suplai angin ke throttle kurang maksimal, bisa juga dari filter udara ini. Perawatan throttle body kalau dari buku servis tidak dianjurkan, cuman kalau dari secara fisik kendaraan itu 20.000 itu wajib. Kalau 10.000 lihat kondisi dulu, tergantung juga bersih apa enggaknya filter udara yang digunakan, terus kualitas filter udara. Kalau open filter atau pakai yang merek KNN itu 10.000 sudah kotor, tapi tenaganya lebih besar karena udaranya lebih plong. RPM-nya, throttle-nya kotor. Nih, throttle-nya kotor banget. Ya, teman-teman lihat dinding ini. Lebih detailnya saya bongkar biar tahu bagian dinding bagian dalam. Nanti sekalian dicek kondisi busi-businya. Throttle body sudah dibuka, kondisinya ya memang kotor parah. Kalau sudah seperti ini rata-rata usia pemakaian 30.000 ke atas
kalau 10.000 atau 20.000 tidak setebal ini ya untuk kotoran di samping-samping ujung klepnya. Ini kalau teman-teman nanti setelah dibersihkan, biar saya lihatkan di ujung-ujung dari butterfly atau scap ini harusnya ada udara sedikit buat stasionernya atau menjaga RPM-nya. Kalau sudah tertutup sama karbon seperti ini, makanya udaranya yang masuk ke dalam itu tidak bisa maksimal, sehingga menyebabkan RPM-nya ngedrop waktu AC di-on-kan atau beban mesinnya bertambah. Terus ini untuk businya mobil ini pakai Denso. Ini businya pakai Denso. Kalau saya mohon maaf, saya Denso tidak hafal untuk tipenya apa. Sebenarnya tidak ada masalah, yang penting ujungnya atau panjang dari busnya tidak melebihi dari standarnya. Tapi kalau tidak salah di shop manual Honda Brio itu ada. Kalau Denso itu tipe apa, NGK tipe apa itu ada. Ini ya untuk yang Denso. Kebetulan mobil ini pakai Denso K20 PRU 11. Kalau yang originalnya standarnya pakai NGK FR6 11K. Kalau dari panjang kemungkinan sih hampir sama, selisih sedikit sekali lebih panjang ini di elektrodanya ini ya. Tinggal nunggu, ini sudah saya kirim estimasi ke pelanggan untuk mau servis apa aja. Terus kalau sudah dieksekusi baru saya kerjakan. Sistem kerja di sini seperti teman-teman ya. Keluhan apa tidak langsung kita sarankan apa-apa, tapi kita analisa dulu semua. Ini paketan-paketannya kita analisis dulu semua. Kalau misalkan mesinnya tidak kasar ya tidak perlu di setel klep, coba tune up ringan aja. Atau kalau mau membersihkan saluran injektor bisa tambah ini, kalau tambah gura engine ini untuk rem ya. Ini daftar paketan di sini, tapi tetap setiap mobil masuk kita cek dulu semua seperti ini konsepnya. Terus muncul seperti ini, dilihat ya, ada sarannya, filter udara buntu, minyak rem kotor, minyak plat. Terus kalau oli yang slot kita tulis yang slot, ini enggak, ini bersih jernih. Terus hasil pengecekan anak-anak, kondisi busing armnya depan kanan sobek, aki 9 volt mulai turun, sama bracket aki tidak ada. Oke, tinggal nunggu keputusan dari pelanggan. Nanti saya sambung lagi di video pembersihan throttle, sama nanti kalau habis dibersihkan dan tidak di reset pakai scanner seperti apa, saya tunjukkan ke teman-teman YouTube. Oke, sudah di ACC sama pelanggannya kebetulan ditinggal. Ini saya konfirmasi BWA sudah di ACC. Yang dikerjakan tune up ringan, ganti oli mesin, filter oli, ganti oli matic, oli mesin pakai Lupromax 020, ganti oli transmisi pakai Honda CF2, kuras minyak rem pakai Honda. Terus ganti busi standar FR6 NGK. Terus throttle bodinya dibersihkan. Nah, bersihkannya kita OH ya, kita lepas seperti ini. Hati-hati kalau tidak punya scanner jangan dilakukan cara seperti ini, karena RPM pasti akan ngacau. Dan kalau ngacau itu penanganannya harus di scan pakai scanner yang support, scanner merek Launch, merek S-Tool, apa aja scanner pokoknya yang bisa kalibrasi atau adaptasi learning throttle itu bisa digunakan. Kalau cara manualnya mohon maaf saya belum tahu caranya. Kalau tahu pasti saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Kalau ada yang tahu caranya seperti apa, bagi aja linknya di video ini biar teman-teman YouTube semua bisa tahu dan bisa tune up sendiri di tempat. Karena kalau yang tempatnya luar pulau, jauh dari bengkel yang punya scanner, jauh dari dealer, itu agak kesusahan teman-teman pemilik mobil Honda. Yang metodenya pakai reset throttle atau adaptasi learning itu yang saya tahu Honda, Nissan, terus Toyota yang kelasnya Altis baru-baru itu pakai gitu semua. Kalau yang Mitsubishi, Mitsubishi juga expander, iya mas,
expander juga ada learningnya. Itu bisa ditembus pakai scanner saya itu launch, itu bisa nembus semua. Untuk expander bisa, Livina juga pernah bisa, Altis juga bisa, tergantung kode yang digunakan, mobil yang dimasukkan. Ya, biar dimasukin dulu, nanti setelah itu kita lihat waktu dibersihkan tanpa learning, biar saya tunjukkan ke teman-teman apa bisa stabil apa enggak di RPM-nya. Karena biasanya kalau tanpa di learning, RPM pasti akan ngacau. Ya, throttle body sudah bersih teman-teman ya, dibandingkan dengan yang tadi. Monggo. Nah, ini harus dipasang ya, mau tak tunjukkan yang di samping-samping celah itu yang saya ada minyak itu minyak penetran buat menghindari kalau ada kendala macet-macet dari throttle. Setiap habis pembersihan throttle pasti saya kasih penetran atau lubrikan ya, belum mas. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di samping-samping ujung skep ini ada rongga udara yang masuk. Itu difungsikan waktu dia ada beban penuh dari mesin seperti AC on, itu diimbangi dari itu, salah satunya dari itu ya. Oke, biar ini dipasang dulu filter udaranya, biar dirakit dulu. Ini juga proses kuras minyak rem. Kuras minyak rem itu kita buang dari sini, ada di channel saya ya. Terus kita buang dari 4 rodanya melalui bleeding dan kuras. Dari di sini dibersihkan dulu, terus di bleeding dan dikuras dari nepel-nepel ke 4 roda. Ya, ini sudah saya starter mesinnya. Belum saya learning pakai scanner, makanya indikator engine-nya nyala itu biasanya karena TP atau throttle position sensornya dia datanya kacau karena dibuka manual dia pakai tangan untuk membersihkan spek skep dan throttle body secara detail. Ini tanpa AC on, RPM segitu, kacau, nggak mau turun ya, tinggi dia. Aku AC, RPM nya nggak ngedrop, cuman dia tetap di 1000. Seperti itu kalau belum di reset. Nanti saya tunjukkan perbedaannya ke teman-teman semua setelah di reset. Nah, untuk reset itu fungsinya adalah mengadaptasi atau mengkalibrasi throttle, notabene hardware dikolaborasikan dengan sistem software dari scanner atau pembacaan dari ECU-nya, biar dia pembacaannya di ECU bagus sehingga tidak menyebabkan RPM-nya naik seperti itu. Ya, ini teman-teman lagi reset throttle sama mantau suhu. Sudah reset throttle-nya sama mantau suhu 96, dia di depan harus nyala ya. Ini karena buat patokan kita, karena ada satu kasus suhu 96 tanpa AC kipas nggak nyala karena ada kabel-kabel yang di jumper atau dibendeng sama orang-orang variasi. Ini kondisi minyak remnya setelah dikuras dan di bleeding 4 roda seperti itu. Ini memastikan suhu tadi di 96, dia harus kipas 2 ini harus nyala. Kalau tidak nyala berarti ada kendala. Ini sudah nyala ya. Ini sudah pasti suhu 96. Suhu 96, nah lighting. Suhu 96 dan fan low controlnya on. Udah. Sekarang kita lihat ini sudah di reset. RPM-nya apakah masih ngedrop apa enggak. Kita bandingkan suhunya. Sebentar, ini tidak ngecek suhu, tak matikan lightingnya aja. Bentar. Kita keluarin dulu untuk ngecek suhu. Ya, kita tekan tambah fitur engine speed. Kok suhu apa? RPM. Suhu tadi sudah. Ini RPM di 700, di situ sekarang situ.
sekitaran jarumnya segitu. Kalau suhu realnya dari ECU atau digitnya 700, kita gas. Sudah langsung mau turun di angka 700. Sekarang ya, ini lebih jelas mungkin. Ya, lebih jelas. Sekarang kita AC. Saya sudah on. Sudah tidak turun RPM, sudah tidak getar. Suhu di 780-an. Suhu lagi. Engine speed atau RPM. Ini saya gas-gas. Ya, sudah normal ini teman-teman. Jadi tadi permasalahan untuk dari sebuah mobil yang RPM-nya terganggu waktu di AC on dikarenakan karena satu throttle-nya kotor, kedua dari filter udara yang buntu. Oke, jadi teman-teman kalau bingung ada mobilnya seperti itu, langkahnya atau perbaikannya adalah di tune up. Tapi jangan lupa kalau mobil Honda, Nissan atau Xpander, Livina, terus Toyota yang baru-baru yang pakai DBW harus punya scanner untuk adaptasinya biar tidak terjadi RPM kacau atau RPM naik turun. Ini sudah stabil. Sementara yang saya bagikan itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam suluran, terima kasih.